Setelah akarnya aku keringkan selama kurang lebih 3 hari, kemudian proses selanjutnya adalah penanaman. Bahan yang diperlukan tentu saja tanamannya, terus media tanam, batu, serta potnya. Nah, fungsi batu ini sendiri adalah untuk menutup lubang yang ada di dalam pot karena kita akan memakai media tanam pasir malang, jadi lebih mudah untuk jatuh. Bagian yang paling aku suka adalah part potek memotek, dimana fungsi ini adalah untuk memperbanyak sukulen yang aku punya. Tentunya setelah dipotek harus dikeringkan terlebih dahulu. Nah, bagian ini dia udah terlihat kering, jadi nggak perlu lama untuk dikeringkannya karena dia udah kering duluan. Kalau dirasa sudah ada ruang antara akar dan tumbuhannya, maka aku cukupkan dulu part ini. Untuk tumbuhan yang satu ini, aku rasa dia belum wajib dipotek, jadi siap tanam aja langsung. Lanjut potek memotek lagi guys, karena part ini tuh kalau misalkan kalian udah punya sukulen dan pengen memperbanyak, emang bener-bener part yang paling asik menurut aku ya. Untuk tumbuhan ini sebenarnya masih bisa dibagi lagi anakannya, tapi aku biarkan aja karena dilihat kondisinya benar-benar layu, jadi mungkin nunggu mereka segar dulu baru bisa dibagi. Nah, biasanya kalau akar sama tumbuhannya udah sangat dekat kayak gini, aku biasanya kasih ruang dengan cara potek kayak gini tadi nih. Nah, hal ini memudahkan agar tumbuhan bisa dapat lebih berkembang dengan baik. Eva juga terus mengingatkan ya untuk teman-teman yang juga mempunyai sukulen, apabila pengen memperbanyak anakan sukulennya memang harus dipotek, dan setelah dipotek memang harus dikeringkan terlebih dahulu. Nah, pengeringan ini sendiri bisa mencapai 1-2 hari tergantung tumbuhannya ya pastinya. Karena kalau misalkan udah nggak basah dan mulai menutup, maka bisa langsung didekatkan dengan media tanamnya, yakni pasir malang dan sekam. Ini tadi udah dipilih beberapa yang oke. Di bagian ini teman-teman silahkan dengarkan dan resapi berbagai macam bunyi-bunyi yang Eva hadirkan untuk teman-teman. Sebenarnya untuk menanam kaktus ini atau sukulen ini dilihat dari seberapa besar akar yang dia miliki ya. Jadi kalau misalkan akarnya gede, maka pot yang harus kalian pakai juga gede gitu. Nah, di sini ini adalah daun-daun atau sukulen yang Eva potek, yang tentunya pasti udah kering, jadi bisa langsung didekatkan dengan media tanamnya. Jadi tinggal ditaruh aja gitu di atas pasir malang sama sekamnya. Nanti dia bisa tumbuh akar sendiri kok. Nah, jadi untuk kaktus mini yang emang ada durinya, pernah sekali kena tangan dan itu tidak sakit tapi super duper gatal di Eva ya, tapi nggak tahu di teman-teman gimana hasilnya. Cuman karena gatal, jadi Eva pakein sekat untuk dapat menanam kaktus tersebut. Jadi untuk kaktus ataupun sukulen, Eva kasih jeda dulu setelah mengganti media tanamnya, biar tumbuhan bisa lebih beradaptasi terlebih dahulu kepada media tanam yang baru gitu. Cara perkenalkan, ini kucing aku yang paling comel, namanya Kuma. Dia kalau misalkan digreget dia diam aja, jadi aku suka. Kemudian yang hitam putih ini adalah anaknya Empal. Tuh, dia pakai jenggot. Terus yang di belakangnya adalah Tomba. Dia juga ini anak Kuma. Nah, ini adalah look kaktus yang sudah beberapa hari ya
Udah aku diamkan, terus aku siram sedikit demi sedikit. Jadi siramnya itu nggak full gitu. Istilahnya memperkenalkan mereka kepada media tanam dan air yang baru. Nah, ini bagian sukulen yang masih belum kering, jadi biar dikeringkan dulu. Ini kaktus yang sangat-sangat berbahaya ya guys ya, karena super duper gatal kalau kena ini. Ini juga termasuk kaktus. Memang kaktus itu tumbuhan yang imut, lucu, tapi juga berbahaya ya kalau misalkan nggak hati-hati. Untuk bagian di sini aku emang sengaja taruh di sini karena tumbuhan kaktus ini tuh tidak terlalu suka sensitivitas matahari. Jadi cukup terkena paparannya aja sedikit, tapi nggak secara terus-menerus. Kayak tumbuhan yang aku bilang bawang kemarin, dia emang nggak bisa banget kena matahari banyak. Dia langsung layu kayak gini, jadi aku biarin aja dulu di sini. Biasanya, dan setahu aku, bagian kaktus yang terlalu banyak kena matahari itu dia menghitam kayak gini. Menghitam dan terlihat tidak segar. Tuh. Serta dia nggak mau nggak mau kebuka daunnya. Kalau ini dia kan daunnya kebuka kayak gitu. Tapi kalau ini dia kayak malu-malu gitu. Nah, biasanya ini karena akarnya yang kurang sehat atau ada masalah di cuacanya, entah itu terlalu panas ataupun dia kekurangan matahari. Terus ini bagian untuk pengembangbiakan dari anak-anaknya. Ini potekan-potekan yang udah kering, jadi aku taruh aja di sini. Dia juga nggak terlalu butuh banget paparan matahari yang gede, jadi aku taruh di sini. Tapi aku berharap mereka bisa tumbuh dengan sempurna. Kalau kalian pengen cari anakan kaktus, kayak misalkan ini, kalian pengen ada anaknya juga nih. Kita cukup potek aja daun ini, bagian dari tubuhnya, paling bawah, dan udah kayak keras gitu loh. Udah keras dan udah tua. Nah, nanti potekannya bakal sempurna kayak gini nih. Tapi sayangnya ini layu. Nah, potekan sempurna itu dia ujungnya kayak gini. Ini kan daunnya layu nih. Sebenarnya dia udah tua dan siap untuk dipotek, untuk dipisahkan gitu kan sama indukannya. Nah, ini contoh potekan sempurna. Dia udah keras, dia udah siap untuk tumbuh sendiri. Ini termasuk potekan yang tidak sempurna, tapi aku potek karena dia udah punya akar sendiri. Tuh. Sebenarnya potekan tidak sempurna ini berdampak pada indukan kaktusnya. Dimana kalau bagian bawah kaktus ini masih basah dan masih ibaratnya tuh lebih lama gitu loh proses pengeringannya. Nah, kalau misalkan belum kering terus kita masukkan tanah kayak gini, dia bisa lembab dan bisa merusak kaktus itu sendiri. Jadi kaktusnya tuh layu, basah, dan gak bisa tumbuh gitu.